Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Kamu bersama keluarga di rumah sehat? Kembali lagi dengan Pak Sam, guru kelas 6 SDN 01 Pasir Muncang. Di hari yang cerah ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran. Sebelum pembelajaran, marilah anak-anak berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Marilah kita menyaksikan materi berikut. Bangun kubus berukuran sama balok dengan ukuran seperti gambar berikut. Satuan kantung pasir. Kita lihat ya. Saya ulang, 2 bangun kubus berukuran sama balok dengan ukuran seperti gambar berikut ya. Ini ada bangun 1, bangun 2. Memiliki ukuran sama ya. Masing-masing ini dianggap ukuran 6 ya, 6. 2 bangun sama. Pertanyaannya, kalau diisi pasir kedua bangun penuh ya, pasir. Ini menyangkut volume anak-anak ya. Isi penuh, kemudian isinya dikeluarkan kembali. Satu lagi bangun itu jika digabung, berarti tingginya tetap 6, cuma panjangnya jadi 12. Nah, apa yang terjadi? Pasir yang tadi dimasukkan kembali seperti gambar berikut anak-anak. Kita lanjut ya. Menurut logika kalian ya, masing-masing itu adalah jika tadi rumusnya masih ingat anak-anak ya, R pangkat 3 atau berarti 6 kali 6 kali 6 ya, artinya menjadi 216 ya. Nah, kalau digabung berarti dua hasil pengalikan tadi volumenya ya sama ya. Jadi untuk satu tabung ini jawabannya adalah 6 pangkat 3 ya. Kemudian hasilnya adalah 216. Tapi kalau 2 tabung ini digabung, hasilnya adalah 216 kali 2 adalah 432. Nah, pertanyaannya, lihat bangun berikut anak-anak. Kalau pasir tadi dimasukkan seperti ini, kira-kira menurut kalian sama tidak isi pasirnya? Ada yang jawab nih, sama Pak, bagus, pintar ya. Hasilnya sama anak-anak ya, secara rumus sama. Karena apa alasannya? Karena 12 dikali 6 dikali 6 hasilnya sama. Adalah 432 ya, sentimeter kubik ya. Next kita lanjut, lebih mudah ya pelajaran ini ya. Nah, sekarang bagaimana kalau gabungan? Ya, kalau gabungan tadi sudah tahu kan hasilnya untuk bangun yang paling bawah, jawabannya adalah tadi adalah 432 cm kubik ya. Tapi sekarang ditambah atasnya ya. Bagaimana? Ya tinggal nambahin aja. Nambahin berapa? 216. Karena ini ukuran sama. Sama. Maka hasilnya berapa? Kita lanjut ya. Nah, jawabannya adalah 648. Dari mana? Dari bangun yang bawahnya, kemudian ditambah dengan kubus yang atasnya. Bicara isi atau volume, itu nanti akan berbeda dengan bangun luas permukaan anak-anak ya. Perhatikan, paham, jangan salah paham. Nanti karena kita akan membahas nanti luas permukaan. Kalau ini masih membahas masalah volume atau isi. Next kita lanjut. Nah, contoh 1. Hitung luas permukaan bangun. Nah, yang ditanyakan luas bangun. Jadi bukan volume. Nah, intinya kalau bicara permukaan, hanya yang berhimpit dengan benda lain itu jangan dihitung. Tapi yang di dasar harus dihitung. Ya, yang di dasar dihitung. Ya, kita berarti harus menghitung yang
di permukaan. Nah, ya. Berarti permukaannya yang mana? Tinggal menghitung aja, ya. Berarti di sana sudah ada 2, atasnya 2, 4, ini tambah ini 6, ya. 6 terus 8, 8 tambah kanan kiri, ya. Sini. Saya ulang ya. Sebelah sana 4, 5, 6, 7, 8, 8 tambah 2 berarti 10. Nah, 10 sisi kan rumusnya kalau permukaan itu adalah 6 kali S pangkat 2 atau kuadrat. Ini jadi sisinya ada 10, kemudian di sini ada 10 jari-jarinya, rusuknya, maaf, saya ulang. Maka adalah rusuk kali rusuk ada 100, 100 kali 10. Jawabnya adalah 1000. Ya. Kita lanjut. Mari kita buktikan hubungan bangun 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Hitung volume tadi sudah ya, gampang itu ya. Tadi sudah dibuktikan bahwa jawabannya adalah sama antara kubus 1 dengan ukuran yang sama, maksudnya 1 sama dengan yang lain, dua bangun 1 dan 2 ya. Tidak digabung, tapi setelah digabung hasilnya adalah sama dengan ukuran yang sama hasilnya ya. Kita lanjutkan. Kalian isi sendiri nanti ini karena jawabannya sudah ada tadi di materi pembukaan ya. Sekarang masyarakat ASEAN bebas narkoba ya. Saya ulang, masyarakat ASEAN bebas narkoba. Apa narkoba itu? Ya, itu lambang ASEAN di sini ada jerami diikat warna kuning, ada bertulisan ASEAN ya. Sini nanti ada terpisah kita pembahasannya. Kita masyarakat ASEAN bebas narkoba. Ya. Seperti ini ya, kita bergandeng tangan untuk merangi narkoba anak-anak ya. Era globalisasi membawa dampak positif dan juga negatif bagi suatu negara. Bagaimana negara Indonesia menyikapi dampak negatifnya ya tentang penyelundupan narkoba ya di dalam mengatasinya ya. Mari kita bicarakan ya. Nih kita lanjut. Ini ada jauhi narkoba. Narkoba dapat merusak jiwa dan keselamatan kamu. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Apakah narkoba itu? Jawabannya adalah secara akronim narkotika psikotropika. Nah, disingkatnya narkoba, anak-anak ya. Apakah narkoba itu? Saya ulang, narkotika psikotropika atau disingkatnya narkoba. Yang dimaksud narkoba adalah atau narkotika psikotropika adalah suatu zat atau obat-obatan yang terlarang. Saya ulang ya, narkotika atau narkoba tadi adalah zat atau obat-obatan yang terlarang. Dalam penggunaannya, dampak buruknya dan berbahaya banyaklah pengguna ini menjadi tidak aman ya. Satu, dampak buruk dan bahayanya bagi narkoba ya. Buruk dan bahayanya narkoba ini. Satu, ya, kehilangan keseimbangan tubuh. Jadi sempoyongan. Ya, jadi jalan rata juga kayaknya yang dalam mungkin ya. 2, halusinasi atau kehilangan kesadaran. Ya tidak sadar aja. Halusinasi tadi atau saya ulang ya, kehilangan kesadaran. Halusinasi atau kehilangan kesadaran. 3, rasa takut yang berlebihan. Jadi ada mobil lewat, polisi udah takut duluan. 4, cemas, ya dihantui rasa cemas terus ya pengguna. Ini bagi siapa? Pengguna. 5, mengganggu aliran darah atau sakit jantung. Jadi bagi pengguna, kalau aliran darah sudah terganggu, bisa-bisa lewat langsung meninggal, tersumbat ya aliran darah. Kan jantung itu pemompa darah dan oksigen. Akhirnya jadi kalau terganggu ya sudah pasti terancam jiwanya. Yang ke-6, bahkan kehilangan nyawa atau meninggal. Sebenarnya ini obat ini adalah banyak jenisnya dan golongnya, tapi tidak Bapak akan paparkan ya. Kita hanya sekedar bahwa
bahwa narkotika, psikotropika ini obat-obat yang terlarang. Terlarang apa penggunaannya? Bagi medis sih mungkin untuk pembiusan anak-anak ya. Bagi kita sangat berbahaya. Apalagi kalau sampai mencoba-coba, kalian pasti akan ketagihan, akan akhirnya terjerumus. Kita lanjutkan materi berikutnya. Era globalisasi, kemudahan masyarakat, hal komunikasi, transportasi menjadi dunia tanpa batas. Hal ini meningkatkan peredaran perdagangan narkoba seluruh dunia. Ya, jadi Indonesia berkhawatir, sangat khawatir dan cemas menyalahgunakan narkoba ini semakin marak. Ya, Indonesia bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk langkah-langkah pencegahannya. Ya, mencapai ASEAN Drug Free, ada tulisannya ASEAN Drug Free, artinya ASEAN bebas narkoba. Ini dicanangkan 2015, tapi kenyataannya kita masih prihatin dalam masalah narkoba, anak-anak. Next, kita lanjut. Ya, jawab pertanyaan berikut. Apa itu narkoba? Tadi sudah ya. Narkotika, psikotropika atau zat atau obat yang terlarang ya. Oke, yang nomor 2, nomor 1 sudah semuanya, sudah Bapak jelaskan semua ya. Tidak perlu kalian penjelasan Bapak, saya rasa kalian sudah mengerti dan paham. Mengapa peredaran narkoba semakin meluas? Tadi ya, 1, karena pengawasan yang longgar misalkan ya. Apa dampak? Banyak sekali segudang tadi ya. Halusinasi atau kesadarannya hilang, banyak macamnya ya. Tadi bisa tersumbat aliran darah dan sebagainya ya. Apa dampak pengguna narkoba masyarakat di lingkungan pengguna ya? Dampaknya jadi kejahatan ya. Akhirnya jadi apa ya? Jadi jiwanya terganggu semua ya. Mengapa negara-negara ASEAN merencanakan ya ASEAN Free Drug ya 2015 ya? Mengapa? Karena keprihatinan beberapa negara ASEAN ya, penyelundupan semakin marak ya dan sebagainya. Tolong tadi yang uraian Bapak tadi dilengkapi pertanyaannya ya di masing-masing kalian. Next, kita lanjut. Demikianlah pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatian. Kurang lebih minta maaf. Semoga yang saya sampaikan yang baik dalam mencari ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu materi berikutnya.